Kita mengenalnya ada flexi time, ya, masuk jam 7.30, harus penuhi berapa jam satu hari gitu. Berarti tempat-tempat tertentu ya Pak yang boleh ya, kalau misalnya kayak kafe atau jam 8 tepat gitu masuk di kantornya, jadi lebih lambat dari waktu yang seharusnya 7.30. Maka jam pulangnya juga harus digeser. Kan hitung tadi itu, untuk memenuhi 42 jam, 45 menit. Dia mau mengejar umpamanya 5 hari kerja menjadi 4 hari saja, sehingga dia punya waktu untuk libur 1 hari. Ya, sah-sah saja gitu. Pada saat kita bekerja di hari yang utuh, Senin sampai dengan Jumat, kalau kita bawa anjing peliharaan ke kantor boleh nggak? Boleh. Sambil gendong anak, sambil bawa peliharaan kesayangan kita. Kita lagi jalan-jalan, terus dihubungi pimpinan harus mengerjakan sesuatu dengan penugasannya, dia harus siap gitu. Tapi sambil ngomong anak, ya, sambil bawa hewan peliharaannya gitu. Tuang ale sumiramkanmu pancet siasa dan melaberismu pege turang ale manida kalakmu pege masada duan dan do alekan kita po duan dan do alekan kita po duan dando alekan kita po duan dando alekan kita po alekan kita po alekan kita po alekan kita po. Sobat Interest Mood, berjumpa kembali di acara Podcast Toba, teman ngobrol perbendaraan. Pada podcast kali ini, berjumpa kembali dengan saya Cindy selaku host, yang kali ini akan didampingi oleh co-host Ibu Merina, selaku Kasubag Kepegawaian pada Kanwil JPB Provinsi Sumatera Utara. Sobat Interest, pada topik kali ini kita akan membahas topik mengenai Flexible Work Arrangement atau yang dikenal dengan FWA. Dan kali ini kita telah mengundang narasumber yang expert di bidangnya, yaitu Bapak Saiful, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaraan Provinsi Sumatera Utara. Ayo kita telusuri lebih dalam. Pagi Bapak Kanwil. Selamat pagi Mbak Cindy, Bu Merina. Jumpa kembali ya. Sehat ya dua-duanya ya? Sehat Pak. Co-hostnya berbeda nih hari ya? Iya Pak, betul. Dengan hari yang kemarin. Iya. Agak lebih cantik ya. Baik Pak. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk dapat menjadi tamu pada podcast kita kali ini. Seperti yang sudah disampaikan, kali ini kita akan membahas mengenai Flexible Work Arrangement atau FWA, Pak. Secara sederhana, menurut saya FWA ini adalah konsep bekerja yang memungkinkan pegawai untuk memilih berbagai fleksibilitas dalam bekerja, misalnya waktu, tempat, atau jumlah pekerjaan, dan waktu untuk selesai bekerja. Menurut Bapak sendiri, boleh dijelaskan Pak lebih detail mengenai FWA ini, Pak? Ya, tidak seluruhnya apa yang tadi Mbak Cindy sampaikan menjadi suatu hal yang benar. Gitu ya. Bicara flexible working arrangement, ya, jadi fleksibel waktu bekerja dan fleksibel tempat bekerja. Nah ini yang perlu diluruskan secara bersama-sama, tapi target dari kinerjanya tetap sama. Ya. Nah, merujuk dari pemahaman itu, kan sudah ada tuh PP 21 2023 ya, yang diterbitkan terkait dengan hari dan jam kerja
instansi pemerintah dan pegawai aparatur sipil negara, ya, yang memungkinkan setiap aparatur sipil negara dapat melaksanakan pekerjaannya itu secara fleksibel, ya, baik tempat maupun waktu, ya, sehingga kita mampu mewujudkan organisasi yang adaptif terhadap tuntutan perubahan yang ada. Nah, PP ini di Kementerian Keuangan sendiri sudah ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 416 ya tahun 2023 tentang sistem kerja fleksibel di Kementerian Keuangan, di mana di situ didetailkan kembali tentang flexible working arrangement, ya, di mana ada penyesuaian terhadap ketentuan waktu dan tempat bekerja yang normal, di mana ketentuan jam kerja normal dimungkinkan bervariasi, ya, antar setiap unit kerja dengan tujuan memungkinkan para pengelola atau pejabat mengimplementasikan work-life balance. Jadi ada kehidupan yang balance antara pekerjaan dengan kehidupan sosial kita, ya, yang mampu nanti untuk memastikan ketercapaian sasaran kerja organisasi secara efektif dan efisien. Nah, itulah gambaran dari flexible working arrangement yang kita turunkan di internal kita Kementerian Keuangan, Mbak Cindy. Jadi secara keseluruhan apa yang tadi Mbak Cindy sampaikan nggak salah juga, tapi tidak keseluruhannya juga benar gitu. Umpama bicara fleksibel waktu, kalau digambarkan ya fleksibel aja, datang jam berapa aja boleh, nggak seperti itu gitu. Ada range waktu yang disiapkan, ya. Fleksibel tempat juga demikian, ya, tidak seperti YouTuber yang bekerjanya bisa di mana aja gitu, ya, dan bahkan mereka nggak perlu ngabsen gitu. Kinerjanya diukur dari banyaknya video yang diupload serta subscriber dan viewernya gitu. Kira-kira seperti itu bahasa sederhana dari flexible working arrangement yang sudah disiapkan. Tadi kan Bapak bilang bahwa fleksibel itu tempat dan waktu gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana kan kita bisa ketahui nih Pak, tempat itu kan bisa di mana aja. Bapak tadi memposisikan, mencontohkan seperti YouTuber. Nah, seperti tahu saya itu salah satu tempatnya itu bisa juga Pak, bisa di mana aja gitu. Nah, kalau boleh kami tahu Pak lebih spesifiknya ya. Contoh kalau yang di Kementerian Keuangan ini FWA itu seperti apa ya Pak? Maksudnya dari tempat dan waktu itu Pak. Baik, jadi kita sudah uraikan ya. Berbasis ketentuan yang ada, sebenarnya flexible working arrangement itu bisa kita bagi dua. Ya. Pertama adalah fleksibel tempat bekerja. Ya. Maka tempat bekerja itu sendiri bisa kita bagi lagi. Bisa dari kantor, bisa dari rumah, bisa juga dari kantor yang menyediakan fasilitas akses. Ya. Atau kalau kita di Kementerian Keuangan nyebutnya tuh satellite office gitu ya. Nah, yang kedua, flexible working arrangement itu juga disebutkan dari sisi waktu, ya. Maka kalau kita lihat secara bersama-sama, dari sisi tempat, ya, tadi kita katakan ya bekerja dari kantor, ya, ya tentu pekerjaan yang kita lakukan normal seperti biasa, yang kita laksanakan di kantor kedudukan atau ruang kerja kita gitu ya, yang selama ini kita jalani. Yang kedua, bisa dilakukan di kantor yang menyediakan fasilitas, ya, apa yang selalu kita sebut sebagai satellite office tadi, atau ruang kerja bersama atau ruang kerja kolaboratif ya.
yang posisinya atau tempatnya ada di domisili pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan tempatnya. Dan bahkan juga ada yang kita kenal dengan tempat kerja lainnya gitu ya. Nah, itu dari sisi tempat. Nah, dari sisi kantor tadi, dari sisi yang lain ada yang kita kenal dengan bekerja dari rumah, work from home ya, yang memang kita jalankan pada masa COVID ya, pandemi COVID, dan itu kayaknya berlanjut gitu sampai dengan saat ini dengan aturan yang ada. Di mana work from home ini merupakan kegiatan pelaksanaan tugas kedinasan dan tugas lainnya ya yang dapat dilakukan oleh pegawai dari tempat tinggal dalam lingkup daerah kantor pegawai dan dari home base pegawai ya. Jadi ada yang dari rumah, ada yang dari home base. Jadi kalau bicara home base berarti mereka adalah pegawai-pegawai yang memang bukan tinggal dan menetap di kantor di mana dia ditugaskan. Yang berikutnya adalah fleksibel dari waktu ya. Kita mengenalnya ada flexi time ya, masuk jam 7.30 harus penuhi berapa jam satu hari gitu. Kita bisa pulang di waktu yang lebih cepat gitu ya. Ada yang juga kita kenal dengan istilah shifting, roster, ataupun mekanisme bekerja lainnya. Nah, flexi time ini, Mbak Marina dan teman-teman semua, adalah hitungan dari masuknya kita waktu bekerja dengan pulangnya kita waktu bekerja. Ya, kita dikasih ruang itu oleh organisasi ya, supaya apa? Supaya tadi kita mampu memberikan kehidupan yang balance antara pekerjaan dengan kehidupan sosial. Ya, jadi flexi time ini diberlakukan bagi pegawai di Kementerian Keuangan ya. Yang kedua shifting ya, ini jenis pekerjaan yang dilaksanakan secara sip-sipan ya. Karena mereka harus bekerja 24 jam dalam 1 minggu atau 7 hari gitu ya. Dan ini di Kementerian Keuangan sudah dijalankan untuk unit-unit yang memang menjaga kehandalan IT, protokoler dan juga call center. Nah, kalau di perbendaraan sebagai unit kita ya ada yang bekerja shifting ini adanya hanya di kantor pusat ya. Untuk high DJPB kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang harus segera kita selesaikan, termasuk juga tadi menjaga kehandalan IT. Nah, roster ini kalau kita mau jelaskan lebih lanjut adalah akumulasi ya dari waktu kerja yang kita lakukan ya. Apakah kita bekerja 4 minggu, waktu bekerja dalam 3 minggu ya, untuk memperoleh 1 minggu libur atau free time ya. Jadi ada akumulasi dari waktu bekerja yang menyebabkan atau menghasilkan gitu simpanan lah sebutannya ya bagi kita untuk memperoleh waktu libur ya, tambahan waktu libur. Dan ada mekanisme bekerja lain ya teman-teman, berupa pemadatan waktu ya, bekerja dan waktu istirahat sebagai pengganti libur sepanjang tetap memenuhi ketentuan jam kerja kita dalam 1 minggu itu 42 jam 45 menit. Ingat ya, 42 jam 45 menit. Kalau 42 jam 45 menit ini mampu dipenuhi oleh teman-teman semua dalam waktu umpamanya 4 hari, maka hari Jumatnya kita bebas gitu ya, kita bebas gitu, betul-betul fleksibel ya, namanya flexible working time kalau yang itu ya. Kalau tadi flexible working work, jadi bisa di kantor, bisa di rumah, bisa di
home base. Itu kira. Ini Pak, sedikit dari penjelasan Bapak tadi, mungkin tegaskan dikit ya Pak, terkait dengan ini kan lagi ngetren nih, apalagi di kantor kita kan banyak anak milenial nih ya Pak, anak milenial yang sebenarnya kalau di tempat yang dia pengenkan itu keluar ide-idenya kan Pak, mungkin Bapak tahu salah satunya seperti ngafe nih Pak, kafe gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari penjelasan Bapak tadi, Pak, berarti tempat-tempat tertentu ya, Pak, yang boleh ya. Kalau misalnya kayak kafe atau tempat yang sejenisnya lah gitu, Pak, yang ada wifi mungkin yang aman gitu, kira-kira itu apakah bisa, Pak, kita implementasikan? Nah, bicara tadi ya, WFH umpamanya, work from home, work from anywhere, ada yang bilang work from anywhere. Gitu ya. Nah, diplesetkan gitu ya, Pak ya. Nah, ini kan harus dilihat ya. Kalau pertanyaan Mbak Rina tadi, boleh nggak Pak saya bekerja dari kafe yang menyediakan internet ya, atau fasilitas itu? Kalau tadi kita di depan menyebutkan fasilitas yang digunakan itu adalah satelit office. Ya, sarana yang disiapkan oleh institusi pemerintah yang mampu menampung segala kebutuhan yang diharapkan oleh pengguna pada saat mereka melaksanakan tugas work from home-nya. Nah, WFH ya, work from home yang kita singkat WFH itu bisa dari tempat kita tinggal ya, kedudukan penugasan umpamanya seperti Mbak Marina ditugaskan di Medan ya, punya rumah di Medan gitu dan minta bekerja dari rumah, boleh ya. Dan bisa juga daerah aglomerasi ya, yang memang ditetapkan menurut ketentuan di kita di internal perbendaharaan. Kalau di sini seperti Sibolga, Gunung Sitoli gitu ya, mereka kan Sidempuan, mereka bisa mengajukan permintaan bekerja dari home base ya, dari home base. Dan juga daerah-daerah itu yang hanya boleh mengajukan permintaan bekerja dari home base. Tapi jangan salah, ada orang yang ditugasi umpamanya di Medan, kayak Mbak Cindy lah, ditugasi di Medan, tapi sebenarnya orang tuanya ada di Bandung, ya, orang tuanya ada di Bandung, tapi dia mengajukan work from home base di Jakarta, itu nggak boleh, ya. Kenapa? Karena Mbak Cindy belum menikah, home base-nya adalah di rumah orang tuanya dan ditugasi di Medan. Kalau dia minta work from home base-nya di Jakarta, itu nggak mungkin kita penuhi ya, sehingga proses ini dijalankan dengan baik ya. Nah, prosedurnya seperti apa? Dia dilaksanakan secara berjenjang ya, khususnya adalah pegawai-pegawai yang memang meminta pelaksanaan work from home base ya, karena ini dibatasi per triwulanan, baik dari segi waktu, hari maupun jumlah pegawainya. Jadi kalau ada pegawai yang ingin mengajukan work from home base itu ya silakan ajukan ke Kanwil, nanti kita sampaikan ke kantor pusat, nanti kantor pusat menyetujui ya, dan kita terbitkan surat tugasnya ya. Untuk yang mengajukan bekerja dari home base ini tentu yang berkaitan dengan hal-hal terkait dengan perumusan kebijakan ya, terus tidak memerlukan tatap muka langsung dan bisa dilaksanakan secara daring ya. Dan ini kita evaluasi efektivitasnya, sehingga untuk pemberian berikutnya itu basisnya adalah pengajuan sebelumnya, apakah kinerja dan target kinerjanya tercapai dengan baik atau tidak. Dan juga kita lakukan pengawasan ya. Nah, di samping tadi itu juga di sisi jumlah juga nggak boleh lebih dari batasan yang ditentukan. Umpamanya kalau pegawai Kanwil ada 70 orang ya, diupayakan semaksimal mungkin, paling banyak itu 14 orang ya, 20% dari total itu ya, per unit per hari ya.
Tapi juga dimungkinkan umpamanya yang mengajukan lebih dari itu, yang sifatnya mungkin mendesak ya. Contoh yang bersangkutan dalam proses pengobatan atau dalam kondisi-kondisi tertentu, hamil gitu ya. Terus masa-masa persiapan pensiun ternyata juga dimungkinkan untuk mengajukan bekerja dari home base di luar hitungan yang 20% ya, yang normal. Dan orang-orang yang membutuhkan perawatan khusus ya, yang memang ada direkomendasikan oleh dokter dalam konteks ini. Itu gambarannya ya, KMK 416 itu ya, di dalam implementasi yang sudah juga diturunkan secara detail untuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Baik Pak, terkait tadi ketika seorang pegawai mengajukan pekerjaannya dilakukan dari home base Pak. Berkaitan dengan hal tersebut, penyesuaian waktunya bagaimana ya Pak jika dia bekerja dari home base? Pertanyaannya mungkin gimana dari segi waktu atau bagaimana implementasi flexi time itu atau bekerja flexible working arrangement dari sisi waktu gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Sama gitu Pak dengan Ya. di kantor. Oke. Ya, karena pertanyaannya jadi agak tricky ya Mbak ya, sehingga harus hati-hati tuh jawabnya. Nah, dalam konteks penyesuaian waktu ya, di perbendaharaan itu yang diimplementasikan sebenarnya flexi time dan shifting ya, dari perbendaharaan. Ya. Jadi tidak semua yang penyesuaian waktu tadi itu diimplementasikan karena memang tugas dan pekerjaannya itu tidak mewajibkan itu. Ya. Terkait dengan flexi time umpamanya, ya, di mana flexi time ini jam kerja mengikuti jam kerja yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 7.30 masuk, pulang 17.00. Umpamanya flexi time itu bisa dilakukan seperti apa Pak? Ya kalau ada yang masuk jam kantor 8, jam 8 tepat gitu masuk di kantornya, jadi lebih lambat dari waktu yang seharusnya 7.30. Maka jam pulangnya juga harus digeser menjadi 17.30. Terus kalau ada yang datang jam 6.30 Pak, gitu, lebih cepat dari yang seharusnya, ya juga bisa dihitung mundurnya, nanti pulangnya juga lebih dari jam yang seharusnya pukul 17. Kalau dia datang umpamanya jam 7 dan nyampe di kantor, maka 16.30 dia sudah bisa gitu ya. Sepanjang memang target kerja, output yang dikerjakan hari itu bisa terpenuhi dan terselesaikan dengan baik. Yang kedua, terkait dengan shifting ya, rotasi kerja. Tadi saya sampaikan baru ada di kantor pusat. Di kita belum ada nih, ya di Kanwil. Ya, mekanisme pengaturannya dibagikan berdasar pola rotasinya atau pola shiftingnya. Bisa pagi, siang, malam gitu ya. Dihitung jamnya itu. Sehingga mereka secara bergantian bekerja gitu, secara shifting. Dan itu baru kita lakukan di kantor pusat. Sedangkan dalam konteks penyesuaian kebijakan yang lain, menunggu kebijakan dan petunjuk lebih lanjut ya, di luar yang dua tadi, shifting dan flexi time. Gitu Mbak Cindy. Kira-kira menjawab nggak itu apa yang diharapkan? Cukup menjawab Pak, berarti ada penyesuaian seperti itu ya Pak? Ya. Misalnya datangnya lebih lambat setengah jam, otomatis pulangnya juga harus lebih lambat setengah jam. Seperti itu Pak. Ya, dan tidak menutup kemungkinan kalau ada yang datang tepat 7.30 mau pulang jam 9 juga nggak apa-apa. Kan hitung tadi itu, untuk memenuhi 42 jam, 45 menit. Dia mau mengejar umpamanya 5 hari kerja menjadi 4 hari saja, sehingga dia punya waktu untuk libur 1 hari, ya sah-sah saja gitu. Sistemnya seperti Tapi kan, gitu ya Pak? ya seperti menabung. Tapi kan tadi statement saya mengatakan yang baru diterapkan itu 2,
flexi time dan shifting. Kalau menghemat tadi belum, kita nunggu petunjuk lebih lanjut nih, apakah akan segera diimplementasikan, tapi itu sudah. Baik Pak, jadi seperti yang Bapak jelaskan tadi, output dia Pak harus jelas ya untuk yang dilakukan terhadap WFA ini. Jadi di situ peran adsung ya Pak, atasan langsung itu benar-benar ya Pak harus berfungsi berarti ya, seperti itu ya kalau terhadap itu. Dalam semua pelaksanaan pekerjaan, baik bicara memanfaatkan flexi time ataupun flexi tempat, maka atasan langsung sebenarnya tetap punya peran yang cukup besar, ya. Apalagi dalam mengimplementasikan KMK 416 itu. Nah, di perbendaharaan kan sudah diberikan petunjuk lebih lanjut, ya, tentang pelaksanaan fleksibel tempat bekerja kita itu dan waktu bekerja kita, ya. Kita nggak tahu apakah di unit lain juga sudah disiapkan. Sehingga kita secara utuh dan lengkap, baik atasan langsung, ya, saya umpamanya sebagai Kekanwil ataupun para pejabat administrator dan kepala KWPN, memang harus memperkuat perannya, ya, di dalam mengimplementasikan tadi, ya, baik dari segi tempat maupun dari segi waktu. Dan kita sudah terbantu karena apa? Karena kita sudah membagi daerah-daerah tertentu saja yang boleh memanfaatkan khususnya dalam konteks work from home base, ya. Ya, karena ada beberapa daerah yang memang sudah ditetapkan sebagai daerah yang remote. Dan pengawasan pimpinan dalam mengawasi tadi yang saya sampaikan menjadi sangat penting sebagai alat untuk mengevaluasi efektivitas dan ketercapaian output dalam WFH base itu sendiri, dan juga untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan, ya. Dan bahkan kita sudah menyiapkan juga tim pengawas gitu, ya, untuk melihat secara diam-diam umpamanya gitu, ya, atau kita telepon melalui atasan langsungnya untuk memastikan apakah yang bersangkutan betul-betul bekerja dari rumahnya atau lagi bekerja dari mall gitu. Kalau dia bekerja dari mall kan tidak termasuk bagian dari tempat yang disebutkan tadi. Karena satelit office, ya, yang menyiapkan sarana. Apalagi kalau aksesnya masuk data yang kerahasiaannya harus kita jaga dan pelihara. Ini Pak, berarti WFH ini di Kanwil DJPB Sumut sudah dilaksanakan ya Pak pada saat ini ya, kecuali yang shifting tadi ya Pak baru dilaksanakan di kantor pusat gitu. Tapi mungkin shifting ini bisa aja nanti ke depannya juga dilaksanakan di kantor daerah ya Pak, unit vertikal, karena kan kita juga punya layanan kan Pak, seperti bidang-bidang tertentu ya dengan stakeholder gitu ya. Mungkin suatu saat bisa juga ya Pak shifting ini. Tunggu kebijakannya saja. Kalau sekarang masih diterapkan di pusat, ya kita tunggu. Kalau memang itu harus dan pantas memang diterapkan di daerah, kan kemungkinan itu bisa aja dilaksanakan, ya. Yang jelas adanya ketentuan yang tadi diterbitkan Menteri Keuangan melalui KMK tersebut, kita tuangkan di perbendaharaan menjadi petunjuk teknis operasional pelaksanaan flexible working space dan working time itu, ya di situ kan sudah dibatasi, bisanya hanya di kantor pusat, belum ada di kantor daerah. Dan yang di luar itu sudah diimplementasikan secara utuh seiring dengan terbitnya KMK 416 itu sendiri, ya. Tahun 2023, mulai 2024 kita sudah jalankan. Baik Pak, cukup membuka wawasan kami dan Sobat Interest yang ada di rumah mengenai flexible work arrangement ini Pak. Untuk menutup podcast ini, mungkin ada pesan penutup Pak bagi Sobat Interest yang ada di rumah. Ya, bicara flexible working arrangement tentu menjadi satu hal yang bagus bagi kita, ya. Karena kesiapan kita menghadapi kehidupan sosial balance dengan pekerjaan kita gitu, ya.
Kalau kita mengenal istilah work-life balance, dulu Ibu Menteri pernah menyampaikan, bisa nggak kita work-life integration? Maka flexible working arrangement sebenarnya mengakomodir keinginan pimpinan dengan istilah tadi itu, work-life integration. Jadi bekerja secara terintegrasi. Ya, sebelum statement tutup nih ya. Umpama begini, pada hari Minggu kalau kita bicara work-life balance, ya sebenarnya pimpinan secara tidak langsung nggak bisa tuh ganggu. Karena Sabtu Minggu itu hari libur. Tapi kalau work-life integration, kapan saja, di mana saja, harinya apa aja, pimpinan boleh gitu. Pada saat kita bekerja di hari yang utuh, Senin sampai dengan Jumat, kalau kita bawa anjing peliharaan ke kantor boleh nggak? Kan nggak boleh. Ya, karena itu ganggu pekerjaan. Tapi kalau work-life integration, boleh. Sambil gendong anak, sambil bawa peliharaan kesayangan kita. Kita lagi jalan-jalan, terus dihubungi pimpinan harus mengerjakan sesuatu dengan penugasannya, dia harus siap gitu. Tapi sambil ngomong anak, ya, sambil bawa hewan peliharaannya gitu. Tapi work-life integration ini yang kita sesuaikan dengan ketentuan yang ada ya, yang baru 416 itu. Di mana kita mengimplementasikan enggak seperti itu loh. Kami batasi ya waktu dan tempatnya gitu. Kalau tadi itu kan betul-betul work from anywhere. Ya. Bisa di mana aja seperti yang disampaikan oleh Bu Merina tadi. Nah, statement saya untuk yang terakhir bagi kita semua ya. Baik kita di Kementerian Keuangan, di Perbendaharaan, maupun mungkin rekan-rekan di luar Kementerian Keuangan yang ingin menerapkan ini secara bersama-sama, karena basisnya tadi peraturan pemerintah ya. Dalam menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan, khususnya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta tetap upaya kita menjaga kualitas layanan kepada seluruh stakeholder, pelaksanaan sistem kerja kita yang fleksibel tadi bagi seluruh jajaran tanpa terkecuali ya, pegawai maupun pejabat, saya berharap dapat dilaksanakan secara selektif dengan mempertimbangkan beban kerja serta agenda-agenda penting dan strategis dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Serta yang terpenting lagi adalah keberlangsungan proses bisnis pada unit kerja. Karena tanggung jawab kita besar mengelola APBN untuk kesejahteraan masyarakat. Itu Mbak Cindy. Ya, mungkin itu ya Pak. Jadi intinya sebenarnya apapun peraturan yang diterbitkan tidak pernah menyusahkan pegawai ya Pak intinya, tapi malah lebih meringankan sebenarnya. Kita kan dibuat untuk mengatur jadwal kita sendiri ya Pak, terkait dengan jam tadi misalnya asal terpenuhi gitu berapa jamnya. Jadi kan sebenarnya itu mempermudah kita gitu ya Pak untuk mengerange waktunya kita. Mungkin itu saja Mbak Cindy terkait ini ya, benar-benar bermanfaat ini Pak, pasti buat sobat interest lainnya nih yang terkait FWA ini yang masih bertanya-tanya ini Pak. Mudah-mudahan dengan materi kita dan narasumber yang memang expert ya di bidang ini. Jadi kami mengucapkan terima kasih. Gimana Mbak Cindy ya? Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kanwil Sama-sama. telah bersedia menjadi narasumber kita pada podcast kali ini, dan kami juga ucapkan terima kasih untuk Ibu co-host, Bu Merina. Tidak bosan-bosannya kami akan undang kembali Pak di podcast berikutnya. Siap. Dengan co-host yang baru ya. Iya Pak. Sesuai dengan ini ya Pak. Sesuai dengan tema yang dibawa. Baiklah. Demikianlah Sobat Interest Lumut, telah kita simak bersama topik mengenai flexible work arrangement yang telah dibahas oleh expertnya. Semoga topik kali ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi Sobat Interest yang ada di rumah. Saya Cindy beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai berjumpa di podcast berikutnya. Objektif, responsif, pemanas, solid, jadi tak buat korupsi.